Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Hanafi Zuardi SIA MSI selaku dosen mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Perkenalkan, nama saya Gulu Puspita Maharani, NPM 2103022007 dari Prodi Perbankan Syariah kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan pemikiran ekonomi Islam masa Khulafaur Rasyidin. Artikel ini menjelaskan tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam di era klasik, dimulai dari masa Nabi Muhammad SAW berada di Madinah hingga masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Pada awalnya, ekonomi syariah masih sederhana. Prinsip itu hanya dari Al-Quran atau dari wahyu Al-Quran dan ijtihad dari Nabi Muhammad SAW. Setelah beliau meninggal, Abu Bakar melanjutkan praktek ekonomi Islam dan menekankan pada ketepatan pembayaran zakat. Praktek ekonomi Islam di era Umar menekankan pada manajemen baitul mal dan pajak pengelolaan lahan atau haraj yang disita dari negara ditaklukkan. Di era Utsman, ia memutuskan untuk tidak mengambil gaji dari kantornya, sebaliknya ia menabung uang untuk investasi negara. Terdapat dua istilah yang sering digunakan untuk ekonomi Islam, yaitu ekonomi syariah dan ekonomi Islam. Keduanya merujuk pada satu asas, yaitu ekonomi berdasarkan prinsip syariah. Dilihat dari segi perkembangannya, ekonomi syariah lahir perkembangannya agama Islam di dunia ini. Pada fase ketika Rasulullah masih di Mekah, kegiatan ekonomi belum sempat dilakukan sebab perjuangan dan fokus dakwahnya dalam menguatkan ketauhidan pada orang-orang Quraisy yang menyembah berhala. Kegiatan ekonomi Rasulullah baru dilaksana ketika beliau berada di Madinah dengan menata pemerintahan sekaligus menata perekonomian masyarakat Madinah. Dalam artikel ini akan dikaji tentang pemikiran ekonomi pada masa klasik, utamanya pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada awal Islam merupakan awal mula tonggak ekonomi Islam mulai. Landasan-landasan ekonomi Islam juga telah muncul sering dengan wahyu Al-Quran dan kebijakan Nabi terkait dengan ekonomi masyarakat Madinah pada waktu itu, serta kebijakan-kebijakan ekonomi yang ada pada Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, ada masa Abu Bakar. Setelah Rasulullah wafat, kaum muslimin mengangkat Abu Bakar menjadi khalifah pertama. Abu Bakar mempunyai nama lengkap Abdullah bin Abu Quhafah al-Tamimi. Masa pemerintahan Abu Bakar tidak langsung lama, hanya sekitar 2 tahun. Dalam kepemimpinannya, Abu Bakar banyak menghadapi persoalan dalam negerinya, di antaranya kelompok murtad, nabi palsu, dan para pembangkang membayar zakat. Berdasarkan musyawarah dengan para sahabat yang lain, ia memutuskan untuk memerangi kelompok tersebut melalui apa yang disebut sebagai perang riddah atau perang melawan kemurtadan. Yang kedua, ada masa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab merupakan pengganti dari Abu Bakar. Untuk pertama kalinya, pergantian kepemimpinan dilakukan melalui pertunjukan. Berdasarkan hasil musyawarah antara pemuka, sahabat memutuskan untuk menunjuk Umar bin Khattab sebagai khalifah Islam kedua. Keputusan tersebut diterima dengan baik oleh kaum muslim. Setelah diangkat menjadi khalifah, Umar bin Khattab menyebut dirinya sebagai khalifati Rasulillah atau pengganti dari pengganti Rasulullah. Umar juga memperkenalkan istilah Amir al-Mu'minin atau komandan orang-orang yang beriman kepada para sahabat pada waktu itu.